Baiklah, selamat malam Namo Buddhaya kepada seluruh Romo, Ramani, Bapak Ibu, segenap umat yang bergabung di Zoom. Sebulan pendalaman Dhamma SPD se-Sulawesi pada hari ini Kamis 28 April 2022. Marilah sama-sama kita akan mengawali dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Biku Sangha yang kami muliakan, atas silani Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang bergabung pada SPD se-Sulawesi Tengah, yang teristimewa pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Yang Mulia Joti Dhammo Mahathera. Sebelum saya memberikan waktu kepada Yang Mulia untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini, saya akan membacakan profil singkat beliau. Penabisan Samanera Pabaja, nama pentabisan Joti Dhammo, tempat penabisan Wihara, Jakarta Dhammacakka Jaya, tanggal penabisan 17 Oktober 1986. Nama penabis Upajaya Yang Mulia Widhu Dhamma Bron. Nama guru pembimbing Acarya Yang Mulia Sri Panyawaro Mahathera. Penabisan Biku Upansapada. Nama penabisan Joti Dhammo. Tempat penabisan Wat Bowor Wines Wihara Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 5 Juni 1987. Nama penabis Upajaya Yang Mulia Nyana Sangwaro. Nama guru penabis Kamawacarya Yang Mulia Dhamma Diloka. Nama guru pembimbing Anusawana Carya Yang Mulia Widur Dhamma Bron. Beliau saat ini berdomisili di Wihara Mendut, Kota Mungkit, Magelang. Demikianlah profil singkat narasumber pada malam hari ini, dan selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati kami aturkan kepada Yang Mulia Bante Joti Dhammo Mahathera untuk memberi pencerahan, arahan, dan bimbingan kepada kita semua. Kepada Yang Mulia kami persilahkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satse labeta nipakang sahayang sating carang satu wihari dirang abibuya sabani parisayani careya tenatamano satima ti.
Biku Sangga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para Romo, Ramani, Pandita, Atasilani juga ikut hadir ya pada malam hari ini, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Buddha sekalian, ya kita berbahagia bisa bertemu lewat aplikasi Zoom ini untuk bersama-sama melakukan sebulan pendalaman Dhamma. Sebelum saat Trisuci Waisak tanggal 16 Mei 2022, kita bersama-sama belajar Dhamma untuk mendekatkan diri kita kepada Guru Agung Buddha Gautama. Karena sewaktu Guru Agung Buddha Gautama sebelum meninggal dunia atau parinibbana, beliau berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwasanya Dhamma dan Vinaya yang akan menggantikan beliau sewaktu beliau tidak ada. Nah, sekarang jadi kita semua sudah ditinggal oleh Guru Agung Buddha Gautama. Beliau telah parinibbana dan kita telah diwarisi Dhamma dan Vinaya. Dan oleh karena itu kita perlu menjaga Dhamma dan Vinaya agar supaya Dhamma Vinaya ini bisa betul-betul mewakili kehadiran ya, dari Guru Agung Buddha Gautama. Pada kesempatan lain, Guru Agung Buddha Gautama juga pernah mengatakan bahwa siapa yang melihat Dhamma akan melihat beliau, siapa yang melihat beliau akan melihat Dhamma. Dan memang sebenarnya apa yang beliau katakan itu adalah apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan adalah apa yang beliau katakan. Itu adalah Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Jadi meskipun sekarang Guru Agung sudah tidak ada, nah, kita belajar Dhamma ini ya untuk mendekatkan diri kita kepada Guru Agung. Melalui ajaran Dhamma, kita bisa menjadi dekat dengan Guru Agung. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan belajar Dhamma ini juga kita akan makin memiliki saddha, keyakinan kepada Guru Agung kita. Kepada apa? Kepada kesempurnaan, kepada penerangan sempurna, pencerahan dari Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama itu, yang perlu sekali kita yakini. Ya, kita sebagai umat Buddha jangan sampai kita itu lemah atau tidak meyakini pencerahan sempurna dari Guru Agung Buddha Gautama. Karena pencerahan sempurna beliau, Bodhi, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan ya, umat manusia ini. Kita perlu sekali memiliki yang namanya keyakinan kepada Bodhi atau penerangan sempurna dari Guru Agung Buddha Gautama. Ya. Seringkali disebut Tathagata Bodhi, penerangan sempurna atau pencerahan sempurna dari Guru Agung Buddha Gautama itu. Nah, kita perlu sekali meyakini itu.
Ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar Dhamma. Ya, dengan cara kita mengetahui Dhamma makin banyak. Ya, jangan sedikit-sedikit saja, tapi perlu tahu banyak Dhamma. Ya, dan jangan juga mengatakan bahwa buat apa banyak tahu Dhamma, ya, wong belum bisa melakukannya misalnya. Ada yang suka bicara seperti itu. Ya. Persoalan melaksanakan itu memang perlu, tapi tahu Dhamma itu ya, sangat perlu. Ya, bagaimana kita bisa praktek kalau tidak tahu Dhamma? Ya, jadi harus tahu Dhamma dulu supaya kita bisa praktek. Dalam prakteknya itu nanti kita bisa betul-betul mantap, ya, tidak ragu-ragu. Nah, bagaimana bisa praktek yang mantap? Yaitu karena taunya Dhamma banyak, mendalam. Nah, itu bisa membuat kita menjadi prakteknya mantap. Ya, tahu Dhamma mendalam, otomatis kita mempunyai keyakinan kepada Dhamma yang makin mendalam. Dan di situ kita bisa praktek. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu belajar namanya Dhamma Pariyati, ya. Perlu praktek juga pati-pati. Dan dari praktek nanti ada pengalaman. Ada pengalaman dari praktek. Ya. Seringkali pengalaman itu sering tidak disadari. Kadang juga tidak diketahui. Nah, padahal pengalaman itu betul-betul terjadi dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Bisa saja itu mendapatkan pengalaman dari praktek Dhamma. Ya. Kalau Bapak Ibu praktek sungguh-sungguh baca parita, ya, yang baca parita dengan sungguh-sungguh, ya, khusyuk, penuh konsentrasi, ya, fokus kepada bacaan paritanya itu, nanti merasa tenang, merasa tentram, merasa damai. Itu pengalaman. Itu pengalaman dari praktek Dhamma. Ya. Kalau Bapak Ibu praktek sila, Bapak Ibu bisa merasa bahwa tidak pernah ada salah, tidak pernah takut-takut, tidak pernah timbul keraguan-raguan, ya. Mantap berbuat kebaikan, ya. Suka berbuat kebaikan, senang sekali dalam berbuat baik. Itu pengalaman dari praktek Dhamma, ya, bisa senang berbuat baik. Ya, kalau nggak praktek, nggak melaksanakan sila, nggak akan dapat pengalaman itu. Jadi untuk bisa mendapatkan itu ya memang harus praktek. Apalagi kalau praktek bawana, wah, pengalamannya bagus. Pengalamannya itu bisa mendapatkan apa? Ketenangan, ya, konsentrasinya kuat, pengendalian dirinya itu bagus, ya, kuat. Itu pengalaman dari praktek Dhamma. Ya, kalau kita bawana, ya kita bisa mendapatkan pengalaman itu. Ya, tapi kalau kita tidak melakukan bawana, ya bagaimana ya bisa mendapatkan itu? Kalau saudara Bapak Ibu sekalian, tiap kali puja bakti ada meta bawana, ya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya itu sebenarnya metanya berkembang. Ya, seringkali memang tidak disadari, nah, tidak diketahui, tapi sebenarnya metanya berkembang. Ya tentu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah itu, jadi ada yang belajar itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, belajar, kemudian nanti
dari belajar itu bisa memberikan semangat kepada praktek. Ya, praktek bisa menimbulkan hasil atau pengalaman. Ya, ini 3 hal yang bisa membuat ya, kita itu mendapatkan manfaat dari Dhamma, ya, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali dari Dhamma, dari ajaran Guru Agung Buddha Gautama ini. Ya, jadi kita nanti sebagai umat Buddha itu akan merasakan bahwa ini ya jadi umat Buddha yang betul-betul, ya, umat Buddha yang sungguh-sungguh sudah merasakan ada pengalaman itu, pengalaman dari praktek Dhamma, nah, dari melaksanakan Dhamma. Nah itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hal-hal seperti itu membuat kita semua juga mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, nanti tidak terasa kita akan berubah. Dari yang dulu, misalnya bagaimana orangnya, sifatnya seperti apa, ya, karakternya seperti apa, ya, mungkin masih ada kejelekan-kejelekannya, ada apa keburukan-keburukan. Ya. Ini bisa berkurang kalau kita ya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dalam praktek Dhamma. Jadi nanti ada perubahan juga dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu mengalami perubahan dari ya itu tadi, ya, belajar, praktek dan pengalaman. Nah, ini akan menjadikan kita itu hidup kita juga makin lama makin baik. Ya. Dan tentu dari situ lalu bagaimana ya membuat hidup kita makin lama makin berbahagia, ya, membuat hidup kita itu makin lama makin mendapatkan ya kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma. Ya, terutama sekali sebenarnya kebahagiaan pada saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita itu kan tidak sedikit toh masalahnya. Ada loh macam-macam masalah itu. Satu masalah berganti masalah lain, banyak masalah. Itu juga perlu kita hadapin. Nah, kalau kita mempunyai bekal, mempunyai kondisi mental yang sudah ya mempunyai hasil dari belajar, dari praktek dan dari pengalaman itu, ya kita bisa menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa punya yang namanya pengendalian diri, kita bisa punya yang namanya kesabaran, kita bisa punya yang namanya cinta kasih, kita bisa punya yang namanya kasih sayang, ya, dan lain-lainnya. Itu otomatis ya hal-hal yang baik nanti akan muncul di dalam hidup kita. Ya, karena kita itu sudah melatih diri ya, dengan belajar, dengan praktek, dan dengan mendapatkan pengalaman dari praktek itu. Nah, begitu Bapak Ibu, Saudara sekalian, jadi ya pada kesempatan ini kita melakukan SPD ya, sebulan pendalaman Dhamma. Tentu maksudnya adalah untuk bagaimana kita itu bisa belajar ya yang lebih banyak, lebih baik ya, dan juga kita nantinya bisa menggunakan apa yang kita ketahui ya untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belajar itu memang macam-macam, bisa dari ini mendengarkan ceramah, mengikuti SPD ini, diskusi, tanya jawab bisa, baca buku bisa. Sekarang dengarkan khotbah-khotbah Dhamma lewat YouTube itu banyak sekali. Ya, khotbah Dhamma yang diberikan di YouTube itu. Nah, kita juga bisa belajar dari sana. Ya,
banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan dari Dhamma itu, ya. Nah, begitu. Jadi nanti kalau diskusi ya gunakan kesempatan diskusi, bisa bertanya apa sajalah. Jangan hanya yang saya sampaikan ini saja. Ya, menanyakan hal-hal yang di luar dari apa yang saya sampaikan ya silakan juga. Ya, sehingga kita yang penting ya bisa belajar Dhamma, dan belajar Dhamma ini ya membuat kita semua mempunyai pengertian-pengertian yang benar, begitu. Ya, jadi pengertian-pengertian itu perlu sekali ya, dari kita belajar itu nanti kita mendapat pengertian, ya pengertian. Yang dulunya tidak ngerti ya apa cara Sang Buddha, bagaimana kita sekarang nanti bisa jadi mengerti karena belajar Dhamma itu, ya. Yang dulunya masih ragu-ragu ya karena ada ya penjelasan-penjelasan, lalu kita menjadi tidak ragu-ragu lagi. Ya, yang dulunya sudah mantap misalnya dengan mendengarkan Dhamma lebih mantap lagi, gitu. Yang sudah mantap banget malah lebih ingin untuk mempraktekkan, ya, ingin mendalami lebih dalam lagi. Ya, itu proses daripada kalau kita belajar Dhamma. Ya, jadi mempelajari ajaran Sang Buddha ini membuat kita mendapatkan pengertian yang berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau Bapak Ibu mendapatkan pengertian itu, nanti pengertiannya itu dibawa kemana-mana itu, ya. Pandangannya itu dibawa itu oleh Bapak Ibu. Kemanapun pergi, ya dimanapun berada, bisa jadi Bapak Ibu nanti pulang di rumah atau di tempat kerja atau di tempat sekolah atau di tempat mana saja, ya kalau pengertiannya itu sudah bagus, ya pengertiannya sudah kuat, nah itu bisa membentuk yang namanya karakter orang, ya itu. Jadi sifat orang. Nah, ini butuh yang namanya pengertian-pengertian yang kuat, ya. Kalau pengertiannya masih lemah, sulit untuk membentuk karakter, membentuk sifat. Ya, biasanya kalau mengertinya hanya sedikit, ya nanti karakternya juga kurang. Jadi ya memang harus diulang-ulang terus, ya ulang terus pokoknya. Ya, jangan bosan. Nanti kalau mendengarkan Dhamma dari saya begini, bisa jadi ada yang sudah dengar, sudah tahu Bante kemarinnya atau yang dulu-dulu sudah diajarkan oleh Bante siapa, sudah tahu. Ya meskipun sudah tahu enggak apa-apa. Ya dengarkan lagi ya supaya lebih mantap lagi. Ya gitu. Jadi mendengarkan yang berulang-ulang kali juga enggak apa-apa. Ya Dhamma itu. Ya, jangan lalu menganggap enggak perlu karena saya sudah tahu gitu. Kemarin sudah dijelaskan, ya. Jangan begitu karena itu harus diulang-ulang, ya meskipun sudah tahu juga diulang lagi supaya jelas. Ya, kalau membaca buku Dhamma itu harus diulang-ulang, Bapak Ibu. Kalau baca buku Dhammanya sekali baca aja kemudian tutup terus bukunya dibuang, sudah nggak dipakai lagi, sudah nanti lupa. Nah harus diulang, baca lagi, meskipun yang dibaca ya itu juga, tulisannya itu juga, ya. Tapi kalau dibaca kedua, ketiga, nanti lebih mengerti lagi, lebih jelas lagi daripada dulu waktu baca pertama kali. Waktu baca pertama kali bisa jadi ya tahunya cuma segitu, tapi setelah baca kedua lebih jelas, baca ketiga kali lebih jelas lagi, 4 kali lebih jelas lagi. Ya. Jadi kalau membaca buku Dhamma harus diulang-ulang supaya menjadi makin jelas dan makin jelas lagi. Jangan bosan, jangan ngomong saya sudah baca kok buku itu. Enggak bisa ya, karena Dhamma ini arahnya pada pengertian.
Ya, Dhamma ini bukan seperti buku yang apa istilahnya ya, buku hiburan atau novel itu ya. Kalau novel mungkin dibaca sekali saja sudah cukup ya. Tapi Dhamma ini adalah buku yang membuat kita menjadi mengerti ya. Pengertian ini harus diulang-ulang supaya menjadi lebih kuat, lebih mendalam. Ya, begitu. Jadi buku Dhamma ini bukan buku cerita atau buku komik yang tidak usah diulang itu, bukan. Ya, buku Dhamma ini perlu sekali untuk diulang dan diulang bolak-balik supaya makin lama makin mantap, makin lama makin jelas gitu. Ya, makin jelas. Ya, begitu. Jadi ya banyak ya buku Dhamma, kalau Bapak Ibu misalnya yang gampang ya kitab suci Dhammapada misalnya. Ya jangan hanya dibaca sekali saja, nanti tidak jelas. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti makin lama makin jelas. Ya. Lalu buku Dhamma yang lain, ya, tulisan-tulisan ya yang terkenal dari guru-guru yang terkenal, ya baca aja, diulang lagi, ulang lagi. Ya, dengan mengulang itu nanti tambah jelas. Ya, jangan sekali saja bacanya. Itu ya pesan saya supaya Bapak Ibu semua bisa betul-betul mendapatkan manfaat, karena buku Dhamma itu yang kita maui ya, itu kita mendapat pengertian dari buku Dhamma itu, mendapatkan pandangan ya. Jadi yang dulunya tidak ngerti jadi ngerti, yang dulunya itu ya misalnya pandangannya keliru ya, berbuat baik tidak ada gunanya begitu, atau pandangan keliru misalnya meditasi tidak ada gunanya misalnya. Nah, itu perlu diperbaiki, itu pandangan seperti itu tuh perlu dibereskan. Nah, nanti kalau pandangan seperti itu dipertahankan, aduh susah. Ya, hukum karma itu ya ada antara ada dan tiada gitu. Ya susah. Ya harus jelas hukum karma itu sebenarnya ada. Nah, itu supaya kita yakin kalau hukum karma itu ada gitu. Ya, jadi tidak lalu menjadi lupa gitu. Ya. Di dalam kitab suci Dhammapada itu disebutkan ya, menghindari perbuatan buruk, menambah kebaikan, membersihkan pikiran kita. Ini ajaran para Buddha, itu harus diulang-ulang ya, dan supaya tahu kalau oh ya ajaran Buddha itu ya itu ya, menghindari perbuatan buruk, jadi perbuatan buruk dihindarin ya, menambah kebaikan ya ditambahlah kebaikan-kebaikan, membersihkan pikiran kita ya, kita harus belajar untuk bawana ya, untuk melakukan bawana paling sederhana, meta bawana misalnya dan lain sebagainya. Itu perlu supaya apa ya, supaya membersihkan pikiran. Nah, jadi itu harus dilakukan begitu. Nah, disitulah ya, jadi itu penting itu, membersihkan pikiran. Jadi dan dari situ kan kita bisa tahu apa namanya, kalau begitu pikiran kita itu kotor ya, perlu dibersihkan begitu. Nah, itu contoh-contoh yang mudah yang ingin saya sampaikan. Ya, ini sebenarnya awal daripada saya bicara. Ya, dari awal daripada apa yang mau saya sampaikan. Kemudian sebenarnya saya mau menyampaikan Dhamma yang sambil bicara lewat share screen ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa melihat juga dari screen ya, tulisan-tulisan itu tidak banyak kok, cuman 5 slide ya. Dan itu juga nanti sambil saya ngomong, dan ya ini sebenarnya maksud saya adalah bagaimana kita itu ya, saya membawakan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mengambil tema ya, tema utamanya itu adalah keharmonisan sebenarnya.
ya, keharmonisan. Ya, nah, itu tema utamanya, dan ini screen-nya. Nah, saya mengambil judul harmonis sebagai tujuan hidup bersama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bicarakan ini satu hal ini saja ya, karena ya kalau kita bicara banyak hal nanti waktunya tidak cukup ya, dan nanti juga Bapak Ibu juga hanya banyak malah nggak mendalam. Ini saja satu, nanti yang lain-lainnya bisa dibahas oleh pembicara-pembicara yang lain. Harmonis itu rukun, ya, rukun, ya, bersahabat, ya. Dan ini sebenarnya saya ambil ini karena apa? Karena saya perhatikan memang harmonis itu menjadi suatu hal yang perlu sekali dalam kehidupan bersama. Ya, hidup bersama itu artinya hidup bersama-sama dengan banyak orang. Ya, hidup bersama dengan banyak orang. Dan harmonis ini sebenarnya bukan cuman di masyarakat orang banyak, tapi dalam keluarga juga perlu. Jadi Bapak Ibu punya keluarga, punya rumah tangga toh, punya suami atau istri atau anak-anak, ya, itu juga butuh keharmonisan. Ya, dalam keluarga ini butuh yang namanya keharmonisan ini juga. Ya, kemudian ya antar keluarga atau di luar keluarga juga butuh yang namanya keharmonisan. Ya, di tengah masyarakat, ya, di mana, di wihara, di organisasi, ya itu juga butuh yang namanya keharmonisan itu. Ya, di tempat kerja juga butuh yang namanya keharmonisan. Ya, di sekolahan juga butuh yang namanya keharmonisan. Ya, jadi harmonis ini sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupan bersama, begitu. Nah, tapi yang namanya harmonis ini sebenarnya merupakan satu hasil, saudara. Jadi harmonis itu tidak langsung ujuk-ujuk ya datang. Tidak langsung tiba-tiba muncul. Tidak bisa. Harmonis ini merupakan satu hasil. Ya, hasil dari mana? Hasil dari usaha. Harus ada usaha untuk bisa menjadi harmonis. Ya. Jadi kalau tidak ada usaha, Bante, ya nggak bisa dapat harmonis. Jadi gitu, harus ada usaha. Ya, jadi maka saya katakan tujuan ini. Jadi tujuan hidup bersama, karena memang ini merupakan suatu hasil, satu tujuan dari kehidupan berumah tangga misalnya, ya, dan lain-lainnya itu. Ya, ini butuh yang namanya keharmonisan gitu. Ya, harus diusahakan, harus diupayakan, harus diperjuangkan. Lah bagaimana mengusahakan, mengupayakan? Itulah yang akan kita bahas. Bagaimana mengupayakan, bagaimana mengusahakan keharmonisan itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ya, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Biku Jotidamo Mahadera. Barangkali ada yang belum kenal, tapi kalau kebanyakan saya lihat ya sudah pada kenal sama saya. Saya tinggalnya itu di Wihara Mendut, ya, di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, ya, dekat dengan Candi Mendut, Candi Borobudur, ya, candi Buddhis yang terkenal, ya, di Indonesia dan sudah menjadi tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia. Ya, ini candi-candi hebat ini. Ya, sekarang Candi Borobudur tentu tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi pas Bapak Ibu
itu membacakan nama Karah Patah, itu ada gambar yang ditampilkan oleh host, yaitu gambar Rupang ya di Candi Mendut. Ya, itu Buddha Rupang yang ada di Candi Mendut. Ya, itu kalau Bapak Ibu datang ke Candi Mendut nanti bisa lihat Buddha Rupang itu. Ya, memang Buddha Rupang itu bisa dikatakan besar ya, dan satu batu utuh jadi terkenal itu Buddha Rupang itu. Baiklah, nah sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai harmonis yang merupakan tujuan hidup ya bersama dimanapun kita berada, ya maka kita perlu tahu dulu Bapak Ibu. Saya akan ajak ya Bapak Ibu semua untuk tahu dulu kondisi kita sekarang. Ya, ini kondisi kita sekarang. Jadi kita itu sebelum mencapai satu ya keharmonisan, ya ini kondisi kita sekarang ini bagaimana? Nah, ini yang perlu kita tahu dulu kan, supaya kita bisa mengatur ya, berusaha ya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keharmonisan itu. Ya, kita kan perlu tahu kondisi kita yang sekarang ini sendiri bagaimana. Ya, kondisi kehidupan pada umumnya gitu loh, maksud saya. Kondisi kita, kehidupan kita pada umumnya. Nah, ini kondisi kehidupan kita pada umumnya adalah pluralis dan individualis. Ya, saya akan jelaskan istilah-istilah ini. Pluralis itu artinya bersifat aneka macam, majemuk, bahkan saling berbeda. Nah, ini perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa kita itu memang beraneka macam. Ya, ada yang beraneka macam dari mana? Ya, dari suku, agama, dari ras, antar golongan, macam-macam. Ya, agamanya juga bisa jadi macam-macam. Sudah agama Buddha juga kadang agama Buddhanya juga macam-macam alirannya. Ya, jadi memang beda-beda gitu. Belum lagi nanti sifatnya orangnya, ya, yang beda-beda. Ya. Kita belum bicara sifatnya, usianya aja udah beda-beda, kadang ada yang tua, ada yang muda, ada yang separuh tua separuh muda begitu ya. Terus ada pria, ada wanita, lalu kemudian ada ya sifat-sifat yang lain-lainnya, ya yang pemarah, yang emosinan, ada yang tidak pemarah, yang sabaran, ada yang bisa mengerti, ada yang orangnya tidak bisa mengerti, ada yang mau cepat-cepat, ada yang ya sudahlah pelan-pelan nggak apa-apa. Aduh, macam-macam ada dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu kita sadari. Ya, jadi nanti kalau mau kita harmonis itu kita harus tahu dulu bahwa memang dasarnya kita ini ya beda-beda. Itu dulu harus dipahami. Ya, kenapa beda-beda? Tentu saja kalau menurut Dhamma, ya kalau menurut ajaran Sang Buddha, nah kita kan membawa kama wipaka sendiri-sendiri kan, kita membawa buah daripada karma atau buah perbuatan kita sendiri. Jadi kita memang memiliki perbedaan yang bermacam-macam. Ya karena kama wipaka kita beda-beda satu sama lain. Anak itu kembar aja bisa beda sifatnya. Hobinya beda. Nah, dari situlah kita bisa tahu ke dalam satu keluarga itu ya, kalau anaknya macam-macam hobinya. Wah, itu memang anaknya macam-macam. Tidak bisa semua harus sama gitu. Wah, itu nanti tidak sesuai dengan kewajaran. Ya. Semua orang harus sama. Waduh, nanti tidak sesuai dengan kewajaran. Tidak sesuai dengan alam semesta ini. Ya. Alam semesta ini memang menyediakan ya ini perbedaan-perbedaan seperti ini. Jadi ya nggak bisa semua harus sama. Nah, nggak bisa, itu nantinya tidak sesuai dengan kewajaran yang ada di dalam kehidupan kita atau di alam semesta ini. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua, Bapak Ibu,
kita punya sifat individualis. Nah, ini juga harus diakuin, ya. Nah, bahwa kita masing-masing itu juga pasti akan memperhatikan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, bahkan mengunggulkan ya keinginannya diri sendiri, ya, daripada orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa memang kita itu yang mempunyai sifat yang begini, begitu. Lah ini individualis bagaimana Bante? Apakah itu alamiah? Tidak kalau ini. Kalau yang pluralis itu tadi alamiah. Ya, tapi kalau individualis sebenarnya ini tidak. Ini tidak alamiah. Ini sebenarnya adalah ya karena apa? Karena kita sendiri membuat kita itu menjadi orang-orang individualis gitu. Memang ada yang apa? Individualis ini kan sama seperti bisa disamakan dengan ego ya, egois ya. Ada yang egonya itu gede, ada yang egonya itu tidak terlalu gede, tengah-tengah. Ada yang egonya kecil, nah beda-beda. Nah, jadi ini beda-beda orangnya. Loh kenapa Bante itu bisa beda-beda? Nah, ini tergantung dari apa ya? Tergantung dari ya perkembangan egonya itu sendiri ya. Karena semuanya itu ada sebab lah. Ya, kalau menurut ajaran Sang Buddha ada sebab ya menimbulkan akibat. Orang bisa mempunyai ego ini juga ada sebab-sebabnya. Ya, bisa jadi karena merasa ya hebat, yang dulunya itu apa bagaimana ya, kemudian sekarang menjadi berubah sudah jadi apa sukses banget, misalnya dulunya belum sukses, sekarang sukses. Terus, nah kesuksesan itu menimbulkan ego yang besar. Begitu. Sewaktu belum sukses, dia orangnya rendah hati. Sewaktu sekarang sudah sukses, aduh orangnya tinggi hati, sombong. Nah, tuh. Nah, egonya kan berkembang toh. Yang dulunya tidak sukses itu malah rendah hati, tapi sekarang begitu sukses malah dia itu tinggi hati. Dulunya belum kaya, sekarang sudah kaya. Wow, jadi egonya tinggi. Ya karena apa? Ya itulah. Ya karena kekayaannya berkembang sehingga menjadikan seperti itu. Ya, waktu masih belum kaya rendah hati, setelah kaya raya menjadi tinggi hati. Dulunya masih bodoh, belum tahu banyak. Ya sekarang menjadi pandai, sudah tahu banyak. Lah, ini juga bisa membuat orang menjadi tinggi hati. Ya tentu ini semua karena apa? Karena orang itu ya tidak mempunyai kebijaksanaan ya Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai kebijaksanaan ya tidak akan seperti itu sebenarnya. Ya kalau kita menggunakan dhamma ya jadi tidak akan seperti itu ya, meskipun sekarang sudah kaya, sudah sukses, sudah pandai, jabatan sudah tinggi, ya tetap rendah hati. Bisa saja itu, tapi ya itu orang-orang yang menggunakan kebijaksanaan. Yang orang punya kebijaksanaan, ya. Kalau orang punya kebijaksanaan artinya orang yang mengerti dhamma, bahwa segalanya itu perubahan, bisa berubah, semuanya itu tidak kekal. Orang tidak akan tinggi hati, ya, tidak akan tinggi hati. Tapi kalau orang tidak tahu bahwa semuanya itu bisa berubah dan semuanya itu juga membuat kita menjadi tidak memuaskan begitu, ya itu nanti kalau tidak tahu seperti itu ya orangnya jadi egonya tinggi. Tapi kalau ya tahu kalau yang namanya semuanya berubah dan memang tidak memuaskan, ya egonya tidak akan tinggi. Ya, tetapi pada umumnya ini saya akan sampaikan pada umumnya individualis memang itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau pluralis ini sudah pasti adalah alami dia. Nah, sekarang permasalahannya begini, meskipun ini ada dua sifat seperti ini, kita itu manusia itu sebenarnya mempunyai pola corak ya, pola hidup ya. Ini sebagai bisa dikatakan sebagai ciri daripada makhluk yang namanya manusia ya. Ciri daripada makhluk yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita itu makhluk sosial, bukan makhluk yang individualis sebenarnya.
Ya, jadi kita itu adalah makhluk yang hidupnya bersama-sama. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri sebenarnya itu. Nah, ini ciri khas daripada kehidupan sebagai manusia, makhluk sebagai manusia. Ya, makanya kita sebenarnya itu ya membutuhkan hidup bersama. Nah, sebagai makhluk sosial, ya membutuhkan hidup bersama. Nah, karena kita itu makhluk sosial, jadi bersama dengan orang lain begitu. Jadi kita itu tidak bisa yang penting diri saya sendiri, orang lain tidak usah mau apa terserah. Tidak bisa karena kita itu ya bersama-sama dengan orang-orang lain. Ya, kalau di keluarga misalnya orang tua anak itu juga bersama-sama, ya hidup bersama ya di tengah-tengah keluarga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah nanti hidup bersama itu artinya apa? Meskipun memiliki perbedaan, ya kita punya perbedaan satu sama lain toh, dan memiliki kepentingan diri sendiri, individualis juga, tapi perlu hidup berdampingan. Ya ini perlu hidup berdampingan pada tempat tertentu. Ya ini maksudnya tempat itu misalnya di keluarga, ya keluarga kan tempat ya wadah keluarga misalnya, ya lalu di tempat kerja misalnya, ya kita memerlukan ya hidup bersama juga ya, lalu di organisasi misalnya ya, lalu di tempat belajar, di tempat kegiatan misalnya, ya itu membutuhkan ini semua, ya, membutuhkan hidup bersama begitu. Meskipun kita memiliki perbedaan dan memiliki kepentingan individu sendiri-sendiri, begitu maksudnya. Ya, nah sekarang ciri khas daripada hidup bersama itu apa? Nah, ciri khas daripada makhluk sosial atau hidup bersama itu adalah saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling berbuat. Ya, jadi kalau hidup bersama itu satu sama lain itu saling bergantung ya. Ya, kita jadi apa? Tidak bisa satu itu hidup sendiri seperti orang tua dan anak misalnya. Anak itu tergantung orang tua, nggak bisa nanti anak itu ya sendiri tidak bisa, kan dia mesti ada ketergantungan dengan orang tua. Orang tua juga nanti akan ketergantungan pada anak juga pada masanya, pada saatnya ya. Kalau sudah tua misalnya, jadi ada ketergantungan satu sama lain, begitu. Nah, kemudian saling membutuhkan, yaitu ya orang tua juga butuh anak, anak juga butuh orang tua. Ya, jadi sebenarnya itu tidak lalu orang tua ngomong saya tidak butuh anak loh. Itu nanti itu apa mustahil karena dia sudah punya anak, dia sebenarnya butuh anak juga ya, atau anak tidak butuh orang tua ya. Ya kecuali anak orang tua tidak punya anak ya itu tadi ya. Ya itu tentu tidak membutuhkan, tapi orang tua punya anak jadi saling membutuhkan. Ya, suami istri, istri suami ya saling membutuhkan. Dan kemudian saling mau berbuat, saling mau melakukan. Jadi hidup bersama itu juga ada apa bersama-sama mau berbuat apa gitu. Ya, bukan cuma saling tergantung, saling membutuhkan, tapi perbuatannya sendiri-sendiri, ya kegiatannya sendiri-sendiri, ya enggak. Ya, tapi tetap membutuhkan ya kebersamaan juga kalau berbuat. Misalnya saja kalau pergi bersama anak orang tua, kalau apa bersama itu juga saling berbuat. Kalau mau melakukan puja bakti bersama, misalnya suami istri saling berbuat. Nah, itu akan membuat yang namanya hidup bersama yang harmonis ya sebenarnya. Nah, ini bagaimana agar dapat hidup bersama di tengah-tengah perbedaan dan kepentingan diri sendiri. Ini sebenarnya pertanyaan yang akan kita jawab ya dalam bahasan kita malam hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu yang namanya kondisi atau keadaan kita sekarang yang memang tadi saya katakan pluralis dan memang ya berbeda-beda sudah pasti ya, harus mau terima perbedaan dan orang-orangnya memang individualis. Ya itu jadi ini yang perlu kita ketahui. Nanti kalau Bapak Ibu ambil contoh di dalam keluarga ya,
Nah, itu ya memang suami istri memang beda. Kesukaannya bisa beda, hobinya bisa beda, ya. Jangan dipaksakan, nanti harus seperti suaminya, harus seperti istrinya, menderita loh dia, kasihan kalau dia dipaksakan ya. Kalau apa jadi seperti membuat orang menjadi menderita itu. Anak-anak juga beda-beda ya hobinya, itu memang demikian beda-bedanya. Lalu kemudian masing-masing juga mementingkan diri sendiri, istri juga kadang juga mementingkan diri sendiri, suami juga, anak-anak juga. Nah, itulah ya bagaimana kita meramu supaya kita bisa hidup bersama. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu sebelum sampai kepada meramu hidup bersama itu, sifat yang diperlukan ya untuk bisa hidup bersama. Nah, ini kita masuk Dhamma, kita masuk ajaran Sang Buddha. Sifat yang diperlukan masing-masing pribadi orang. Jadi masing-masing pribadi, misalnya di keluarga itu ayahnya, ibunya, anak-anaknya itu ya mestinya perlu memiliki sifat seperti ini. Ya, ini namanya sanggawatu, ya, sifat yang bisa saling mendekatkan, bukan menjauhkan. Ya, jadi orang tua, ayah, ibu, anak-anak itu bisa saling berdekatan, ya, berdekatan. Ini perlu ada 4 ini, Bapak Ibu. Nah, saya langsung sebutkan ini. Dana, suka membantu. Nah, anak orang tua itu ringan tangan. Ya, ringan tangan, jadi mau menolong, mau membantu, itu nanti akan membuat dekat. Ya, kalau orang tua sibuk, orang tua anak mau bantu, ibu sibuk, anaknya mau bantu ibunya, gitu ya. Kalau bapaknya bantu ibunya juga, ringan tangan. Jangan lalu bapaknya, bukan urusan saya sudah cari uang, ibu sendiri sana. Waduh. Nanti kalau begitu susah bisa hidup bersama harmonis. Kadang-kadang kalau si ibu sibuk ke sana kemari ya anak itu harus mau gendong ayah itu harus mau gendong anaknya yang kecil misalnya ya, harus mau memberi makan pada anaknya yang kecil misalnya, yaitu satu hal yang bisa-bisa terjadi ya. Ya, kalau tidak mau nanti susah, itu namanya tidak mau hidup bersama. Ya, anaknya pusing, orang tuanya harus tahu mau membantu. Masa kalau sekarang anak belajar itu kan kalau lewat PJJ, pelajaran jarak jauh itu, ya itu orang tua mau nggak mau harus ikut, ya ibunya atau ayahnya ya ikut mendampingi, ikut membantu seperti itu. Nah itu kan termasuk bagaimana supaya orang tua dekat sama anak, ya orang tua dekat. Jadi nanti orang tua bisa menjalin hubungan ya dengan anak, ya dekat di hati, dekat di pikiran, dekat segalanya. Yang kedua piawaca. Nah ini ucapannya menyenangkan. Ini urusannya dengan komunikasi, ya. Nah antara anak dengan orang tua anak ini butuh komunikasi. Antara suami istri butuh komunikasi yang baik ya, yang menyenangkan. Nah, ini nanti bisa ketemu, bisa hidup bersama. Tapi kalau omongannya, ucapannya itu tidak enak didengar, ya kadang-kadang itu nyinyir, misalnya istilahnya nyinyir atau sindir-sindir, malah menghina, merendahkan, kasar. Aduh, bagaimana ya bisa dekat? Ya sulit orang bisa menjadi saling mendekat ya. Orang tua anak itu tidak bisa ada kedekatan satu sama lain lalu menjadi saling menjauh ya, malah musuhan ya, malah konflik yang ada ya. Nah ini kan menjadikan tidak bisa hidup bersama. Atacarya itu suka melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah ini hal-hal bermanfaat untuk keluarga, misalnya apa? Dalam keluarga itu puja bakti bersama, itu bermanfaat. Ya sama-sama baca parita itu bermanfaat bersama, melakukan hal-hal yang bermanfaat bersama-sama, misalnya pergi ke baksos di tempat rumah yatim misalnya,
panti asuhan misalnya, itu hal yang bermanfaat juga. Ya, sama-sama pergi ke wihara misalnya, itu nanti dekat satu sama lain karena melakukan hal-hal yang bermanfaat begitu ya di dalam kehidupan keluarga misalnya seperti itu. Samana tata itu tenang dan tidak sombong. Ya, tenang dan tidak sombong di sini artinya ya antara orang tua, anak-anak itu jangan sampai lalu menjadi orang yang suka bikin masalah, itu bikin gaduh istilahnya, bikin gaduh ya. Jadi wah, kamu itu kok sukanya bikin gaduh gitu ya, itu nanti artinya ya bikin masalah. Ada aja masalah-masalah yang membuat orang menjadi tidak bisa tenang. Nah itu parah itu ya. Dan tidak sombong artinya di sini ya tidak sampai menjadi tinggi hati, meskipun anaknya pandai juga tidak sombong. Jangan menghina orang tuanya, misalnya sekolahnya lebih rendah daripada anaknya itu misalnya ya. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau wah saya kan lebih pintar daripada papa, daripada mama. Aduh, kalau begitu bagaimana bisa dekat satu sama lain? Ya, dan ini penting, 4 hal ini yang disebut sanggawatu yang membuat orang itu menjadi saling mendekat satu sama lain. Ya, ini dalam satu persahabatan juga perlu. Ya, namanya persahabatan, ini membangun persahabatan ini juga seperti ini sebenarnya yang diperlukan. Ya, dan ini kita bawa untuk supaya tadi hidup bersama. Ya, ini 4 ini kita bawa, masing-masing orang mempunyai ini supaya bisa hidup bersama, ya, harmonis gitu. Nah, lalu sekarang ya, ini penting juga ya supaya hidup bisa hidup bersama harmonis ya. Ini ya juga ini ada hal penting yang perlu saudara ketahui, yaitu kesadaran atau dalam hal ini pengertian kebersamaan dalam tujuan. Misalnya ya ini maksudnya itu adalah bagaimana orang itu bisa menyadari bahwa sebenarnya kebersamaan itu penting, kebersamaan itu perlu. Dalam keluarga ini kebersamaan perlu, kerukunan itu perlu dalam keluarga. Nah, itu dia menyadarin. Nah, ini sebenarnya hal yang utama kalau saya katakan ya. Ya di samping itu tadi sifat-sifat pribadi ya yang sanggawatu itu. Tapi sebenarnya kalau orang mau harmonis ya misalnya dalam keluarga itu dia perlu mengetahui, perlu menyadarin ya bahwa keharmonisan itu suatu hal yang perlu sekali dalam kehidupan ya, misalnya di rumah tangga itu gitu. Karena kalau hidup harmonis itu nanti rumah tangganya seperti surga begitu. Ambil contoh ya. Tapi kalau kita tidak harmonis itu seperti neraka. Ya, belum meninggal dunia tapi sudah merasakan neraka itu. Ya. Nah, jadi belum meninggal dunia sudah merasakan neraka. Tapi kalau bisa harmonis sebenarnya belum meninggal dunia kita itu bisa merasakan seperti di surga begitu. Nah, kemudian tujuan ini juga perlu ya. Tujuan ini dalam kehidupan misalnya di dalam kehidupan bersama, yaitu tujuan itu juga perlu. Kita harmonis untuk apa? Ya tadi saya katakan supaya kita seperti di surga, tidak seperti di neraka begitu. Ya kalau kita harmonis kita merasa adem ayem di rumah gitu ya. Ya kita juga enggak perlu pergi-pergi kemana-mana, di rumah aja merasa bahagia begitu. Anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan juga ya orang tua juga merasa betah tinggal di rumah. Nah, itu tujuan-tujuan yang bagus yang perlu kita ketahui ya. Kalau di dalam tempat kerja itu tujuannya sendiri, ya tempat belajar tujuannya sendiri, organisasi tujuannya sendiri, wihara tujuannya lain lagi. Ya, jadi ini juga perlu diketahui ya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan itu harus dipahami dengan jelas dan dapat diterima dengan sepenuh hati, bahkan diperjuangkan bersama untuk dicapai. Ya, jadi tujuan daripada ya kehidupan harmonis itu perlu dipahami dengan jelas. Ya, karena kadang sering kalau orang tidak jelas ini tidak semangat ya itu. Jadi
Ya rukun ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Aduh, susah ya kalau seperti itu pengertiannya. Enggak rukun juga ya biar aja jalan sendiri-sendiri. Lah kalau seperti itu namanya dia enggak mengutamakan kerukunan begitu ya. Jadi tujuannya itu perlu dipahami. Gitu. Kemudian perlu juga, nah sekarang peran masing-masing orang sesuai kemampuannya untuk mencapai tujuan itu. Ya, jadi ini salah ketik, ada tambah T. Mencapai bukan mencapati, mencapai tujuan. Jadi, nah kalau di dalam kehidupan organisasi misalnya atau dalam wihara misalnya itu ada perlu pembagian peran orang-orang ya supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan daripada organisasi itu ya atau ya pengurus wihara itu tujuannya apa? Sesuai kemampuannya. Nah, ini juga ya supaya apa? Supaya kita bisa ya rukun ya satu sama lain. Kalau tidak ada pembagian peran, nanti rebutan, nanti egonya main kuat sana sini, individualisnya itu egonya besar, aduh susah. Ya jadinya nanti tidak bisa rukun itu. Ya jadi perlu adanya pembagian peran begitu. Ya, nah menyadari kebersamaan ya untuk mencapai tujuan itu. Ya, ini ada dua hal yang perlu saudara ketahui, Bapak Ibu. Meskipun berbeda, kita perlu toleransi. Nah, ini akhirnya. Ya, yang perlu kita pahami di sini sebenarnya nanti. Ya, perbedaan itu perlu kita toleransi. Jadi ada perbedaannya macam-macam, marilah kita toleran, menghargai satu sama lain. Ya, nah ini kalau perbedaan agama juga perlu toleransi juga sebenarnya. Ya, supaya bisa hidup bersama. Ya, maka sekarang itu digalakkan toleransi beragama begitu. Ya, lalu perlu juga moderasi hal ego yang terdapat dalam masing-masing individu atau dalam kelompok. Nah, ini juga perlu moderasi, artinya moderasi ya tidak berlebihan, tidak ekstrim begitu dalam hal ego. Jadi kalau dalam kehidupan beragama itu ada moderasi beragama itu. Ya artinya ya memang kalau kita mau rukun perlu ya tidak sampai lalu ekstrim ya. Kalau ekstrim radikal aduh susah ya. Radikal ini kan egonya kuat ya. Egonya besar banget kalau kita sampai menjadi orang yang radikal itu. Nah, jadi di sini menurunkan ego ya begitu. Jadi ego kita juga ya harus diturunkan moderat aja, jangan berlebihan gitu. Supaya apa? Ya supaya kita bisa harmonis, bisa rukun, ya hidup bersama gitu. Ya, toleransi dan moderasi sebenarnya dipakai untuk di dalam rumah tangga juga sama loh, Bapak Ibu. Nah, dalam rumah tangga, dalam keluarga itu sama juga loh, toleransi dan moderasi loh. Ya, kalau dalam rumah tangga itu toleransi juga dengan suami, istri dan anak-anak itu toleransi gitu. Ya, kalau moderasi juga ya jangan menonjolkan egonya. Kalau menonjolkan egonya nanti tidak bisa jadi orang radikal nanti. Nanti di dalam rumah tangga nanti ribut ya, tidak pernah bisa rukun begitu. Nah, jadi kesimpulannya ya penutup ya satu slide lagi. Manusia itu sebagai makhluk sosial meskipun berbeda-beda dan memiliki kepentingan diri sendiri, tetapi diperlukan hidup bersama. Ya, kita ini penting, jadi ini perlu disadarin, perlu yakinin, ya, diyakini bahwa memang ya kita perlu hidup bersama dengan yang orang-orang lain, dengan siapa saja. Kadang beda-beda macam-macam, ada beda agama, beda apa sajalah, ya beda kebiasaan, beda hobi, beda kepintaran, beda kemampuan, macam-macam bedanya. Ya, tapi ya kita perlu hidup bersama dan meskipun masing-masing punya kepentingan individu, punya ego, ya punya niat mau sendiri-sendiri ya. Tapi ya kita perlu hidup bersama juga. Lalu bagaimana? Itu tadi saya katakan toleransi dengan perbedaan, tapi toleransi jadi bersama-sama toleran ya Bapak Ibu. Kalau cuma satu orang yang toleran, yang lain tidak toleran, wah ya tidak bisa. Ya, satu orang juga yang moderat, yang lainnya tidak mau moderat, nggak bisa. Ini sebenarnya mengajak bersama.
semuanya itu toleransi dan mau moderat gitu. Ya, toleransi semuanya sama-sama mau toleran dan mari kita sama-sama untuk ya tidak ekstrim gitu, tidak radikal lah, tidak menonjolkan egonya gede-gede lah. Nanti kita tidak bisa rukun gitu. Ya, egonya dikurangin lah gitu, diminimalisir lah ya supaya kita bisa harmonis. Apalagi dengan tujuan tertentu manusia perlu bersama-sama saling bergantungan, saling membutuhkan, saling berbuat untuk mencapai tujuan itu. Ya, jadi kalau kita punya tujuan misalnya ya dalam kehidupan kita ya ambil contoh ya kalau di dalam organisasi itu kan ada tujuannya. Ya pengurus wihara juga punya tujuan misalnya ya tempat bekerja, tempat belajar, ya tempat-tempat kegiatan kita, ya tempat olahraga itu ada tujuannya juga di sana, ya. Nah, tujuan daripada kegiatan itu ya, yaitu kita perlu bersama-sama saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling berbuat, ya supaya bisa mencapai tujuan itu. Nah ini nanti yang ciri khas daripada kebersamaan. Nah sebagai penutup ya Bapak Ibu, saya itu tadi membacakan syair Dhammapada nomor 328. Nah itu artinya adalah apabila dalam pengembaraanmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan senang hati dan penuh kesadaran untuk mengatasi semua bahaya. Ya, kata-kata ini, syair ini diucapkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sendiri, dan di situ Guru Agung menjelaskan bagaimana kita itu ya bisa bersahabat, bisa rukun dengan orang lain ya, untuk bahwa malah kita hendaknya engkau ya malah diharapkan oleh Guru Agung itu supaya kita itu bisa bersama dengan orang-orang lain dengan senang hati, dengan penuh kesadaran untuk bisa mencapai tujuan daripada kehidupan kita ini. Ya mengatasi semua bahaya itu sama saja untuk mengatasi semua masalah, ya yaitu tujuan daripada kehidupan kita ini. Nah, itulah ya Bapak Ibu apa yang ingin saya sampaikan pada saat acara sebulan pendalaman Dhamma ini. Ya, semoga kita semua tentu saja yang saya harapkan bisa berusaha ya dimanapun berada ya di keluarga kita, di mana sajalah kita berada itu ya membuat ya atau mendapatkan menghasilkan kerukunan, keharmonisan ya dalam kehidupan bersama itu. Ya, terima kasih. Ya, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Ya, sekian. Ya, terima kasih Yang Mulia Hanumudana atas pencerahannya. Dan mohon maaf, tadi kami di sini sempat mati lampu, jadi ada beberapa hal yang kami terlewatkan. Intinya di depan, di awal Yang Mulia Bante Jyotidhammo menyampaikan bahwa marilah kita berpegang pada Dhamma kalau kita ingin mendekat kepada Sang Buddha. Belajar Dhamma adalah sebagai syarat. Setelah belajar, seraya mempraktekkan sehingga kita akan mendapat pengalaman. Dengan demikian, kualitas diri kita akan semakin baik. Nah, itulah beberapa motivasi yang diberikan oleh Yang Mulia Bante Jyotidhammo Mahathera. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama mendiskusikan Dhamma. Kepada Bapak Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari yang ingin menanyakan secara langsung bisa present dan setelah kami persilahkan baru menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Kami persilahkan misalnya ada yang mau langsung. Oke, Yang Mulia kita awali dulu dari yang kolom chat ya Bante. Bante, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh umat Buddha agar bisa mempererat tali persaudaraan di antara umat Buddha sendiri? Jika dibandingkan dengan umat agama yang lain, mereka selalu berhimpun. Orang sakit, orang tua dijenguk dan didoakan. Ini mungkin sebagai latihan dan menjadi kebiasaan, sehingga rasa kebersamaan mereka semakin kuat
kalau di lingkungan umat Buddha, jarang kita melihat hal-hal seperti ini. Apakah hal ini tergantung dari inisiatif setiap ketua wihara atau ketua Kita yang bertanya. komite? Kita yang bertanya. Sebentar ya Ibu. Kesannya umat Buddha cenderung hanya sibuk dengan diri sendiri dan sebagai sangat kaku jika harus melibatkan diri dengan orang lain. Jadi intinya Bante bahwa dipandang menurut Yeni Kasimgo, Ibu Yeni Kasimgo, bahwa bahwa kebiasaan umat Buddha belum menunjukkan kekeluargaan begitu Bante, seperti menjenguk orang sakit, mendoakan orang tua. Nah ini bagaimana Bante untuk menginisiatifkan Bante? Terima kasih Bante. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Yeni Kasim Gorontalo. Iya Bante. Nah, ini Namo budaya Bante. Ya, namo budaya. Pertanyaannya itu memang ini yang sebenarnya saya amati. Ini yang sebenarnya saya mau buka ini di dalam SPD ini, justru ini memang yang Ibu pertanyakan itu memang yang perlu kita carikan solusi itu memang ya. Dan memang itu pertanyaan yang Ibu sampaikan ya begitulah itu ya yang perlu kita bahas. Nah, tadi sudah saya jelaskan memang di dalam penjelasan itu. Ada faktor yang sebenarnya ini saya melihatnya itu ya, kalau saya mau jawab ini pertanyaan Ibu ya, ini kesadaran umat Buddha terhadap kebersamaan itu memang ya itu perlu dibangkitkan Bu. Jadi seringkali umat Buddha itu ya terhadap kebersamaan itu seperti kurang gitu loh. Nah, ini seperti apa Ibu tuliskan di situ kan itu menunjukkan bahwa rasanya kebersamaan ya itu kurang gitu. Nah, itu umat-umat itu perlu didorong ya. Bagaimana dia itu bisa mempunyai pemikiran bahwa kebersamaan itu sebenarnya penting ya. Kebersamaan itu sebenarnya akan membuat yang namanya ya kita semua itu menjadi rukun dan dipandang dari luar, dari mungkin umat beragama lain itu menjadi ya punya nilai plus gitu, punya nilai tambah. Nah ini yang jadi saya memang ya buat siapa saja sebenarnya bukan cuma itu tadi Ibu katakan apakah tergantung dari ketua wihara atau ketua umat, enggak juga. Saya pikir ya semuanya umat itu ya memang perlu sama-sama menyadarin, sama-sama ya mengertilah bahwa sebenarnya kebersamaan ini sangat perlu ya, karena kita hidup bersama di wihara sesama umat Buddha dan itu kita membawa nama agama Buddha. Ya nanti kalau kita sakit, nah, kita juga butuh dijenguk sama orang-orang. Ya nanti kalau kita nggak mau jenguk bagaimana? Ya kita sakit didiamkan aja sama orang-orang ya teman-teman kita begitu. Jadi di sini kan sebenarnya kalau kita dalam pandangan Buddhis kan kita juga bisa berpikir bahwa nanti kalau kita sendiri sakit bagaimana? Tidak ada yang jenguk. Kalau kita mengalami musibah juga nggak ada yang bantu ya, karena memang kita ya individu banget, jadi terlalu mementingkan dirinya sendiri sekali ya, sehingga kita sebenarnya perlu sekali mempunyai ya pemikiran lah ini kita perlu ya berbuat baik untuk bersama-sama, yaitu balik pada hukum karma ya, kalau kita berbuat baik menanam untuk kebaikan ya kebersamaan tentu kita akan mendapatkan buah ya, buahnya kita ya nanti kita juga akan diterima bersama-sama, banyak orang akan menerima kita seperti itu ya. Jadi ya bisa saja ini caranya lewat khotbah-khotbah disampaikan ya, atau pada saat
bicara-bicara, ya kita juga perlu mendorong ya orang untuk ayolah kita melakukan kegiatan bersama begitu ya. Kalau misalnya ambil contoh itu ada orang sakit, ayo kita pergi ke tempat orang sakit yuk. Ayo, kalau misalnya ada orang yang perlu dijenguk, ayo kita pergi ke tempat orang yang perlu dijenguk gitu. Nah, jadi di situ ada ada yang mendorong, ada yang mendorong juga begitu ya. Ya ini bisa saja biasanya kalau di pengurus wihara kan ada ini yang bagian yang nanganin seperti ini ya. Kalau orang sakit ada yang baca parita siapa itu perlu memang diumumkan gitu ya, pada saat puja bakti itu diumumkan. Ayo kita ikutlah ini ada orang sakit. Nah, lalu kalau orang meninggal dunia juga diumumkan begitu supaya umat-umat menjadi berikut gitu, umat-umat menjadi berperan serta gitu, mengikuti itu kegiatan itu ya. Jadi ya memang ya perlu proses ya untuk istilah kata itu membangun ya umat supaya mempunyai pengertian, kesadaran perlunya kebersamaan gitu ya. Itu butuh waktu juga ya, butuh waktu juga, tapi jangan bosan Bu ya. Pokoknya kita kalau berbuat baik itu jangan bosan ya. Kadang-kadang juga ini akan menghadapi banyak masalah juga, tidak apa-apa, kita terus saja, ada halangan, ada gangguan, terus saja. Yang namanya mengajak orang berbuat baik itu ya besar pahalanya kok ya. Kita mengajak orang berbuat baik dan kita sendiri juga berbuat baik, itu sama saja kita itu ya membuat orang lain itu menanam karma baik sebenarnya ya. Dan dia itu membuat orang lain itu bisa berbahagia ya, karena dia bisa menanam karma baik seperti itu ya. Jadi itu yang perlu yang saya jawab, ya seperti itu ya. Baik, Ya, Anumodana Bante. sama-sama Bu Yeni, yang sabar, tekun dan semangat aja Bu, ngajak-ngajak Sadu. ngajak-ngajak umat ya. Terima kasih Ibu Yeni Kasim yang sudah bertanya dan kepada Yang Mulia. Mungkin juga Bante, kadang-kadang kita ini sebagai umat Buddha terjebak di parita abinha pacawekana pata itu Bante. Di sana dikatakan aku pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri. Jadi seolah-olah dia itu bisa sendiri Bante. Padahal dia lupa bahwa kita selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial Bante. Mungkin begitu Bante. Itu abinha ini memang perenungan pada diri sendiri, Romo. Iya. Itu ditujukan memang perenungan kerap yang ditujukan untuk diri sendiri, dia abinha ini. Nah, nanti sebenarnya ada pasangannya, itu Brahma Wihara Parana. Nah, Brahma Wihara Parananya itulah yang digunakan untuk kebersamaan sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau abinha ini memang lebih cenderung untuk kepentingan individu, tetapi kalau Brahma Wihara itu sebenarnya kepentingan kebersamaan. Nah, memang betul ya, kalau kita lihat hukum karma itu ya kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri, memang seperti itu ya. Dan masing-masing orang akan bertanggung jawab pada perbuatannya masing-masing tentu saja. Ya, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada karma bersama, bukan karma sendiri saja, ada karma bersama juga loh. Artinya karma beberapa orang. Ambil contoh karma keluarga, bisa saja terjadi ya selain karma masing-masing orang yang ada di keluarga itu. Karma ayah, karma ibu, anak-anak, tapi ada karma bersama dalam keluarga itu. Ya, kalau mengalami hal yang sama, ya sama-sama bahagia kalau mendapatkan karma baik, atau sama-sama menderita kalau mendapatkan buah karma buruk, begitu. Itu karma yang bersama. Nah, lalu bersama yang orang.
Contoh di tempat lainnya bisa saja di tempat kerja misalnya. Tempat kerja itu ada juga karma bersama, ya karma baik atau karma buruk juga. Ya, karma baik ya bisa mendapatkan apa tambahan honor yang bersama-sama, misalnya perusahaannya sama-sama maju, untung begitu. Ya kalau karma buruk ya sama-sama perusahaannya pailit misalnya, jadi sama-sama ya semuanya PHK begitu. Ya, jadi ada karma pribadi, ada karma bersama juga di situ. Ya seperti itu. Bante. Ya baik. Ya. Oke, terima kasih Bante. Baik. Mungkin jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu Romo Ramani, saudara-saudari sedama yang ingin menanyakan terkait dengan Dhamma pada malam hari ini, mumpung Yang Mulia Bante Jodhitamu masih ada bersama kita di sini, di Zoom ini, kesempatan yang luar biasa, yang langka yang bisa kita dapatkan. Langsung mungkin raise hand, sehingga bisa bertanya langsung. Oke, kalau belum ada, coba saya bertanya dulu, Bante. Monggo, silakan. Jadi gini, Bante, misalnya dalam satu perkumpulan itu, ya kita tujuannya sih pengen bersama, Bante ya. Tujuannya pengen bersama, tapi kita sadar bahwa ini kan ada perbuatan baik dan buruk seperti Bante sampaikan tadi, ada karma buruk dan ada karma baik. Nah, pada saat kita berkumpul di tempat yang sama itu, yang tujuannya kebersamaan, ternyata isinya di situ banyak yang hal-hal yang kurang baik, Bante. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, apakah kita tetap ada di tempat itu untuk menjaga kebersamaan atau kita harus keluar dari kebersamaan itu, Bante? Bahaya, hal-hal yang buruk ini itu bahaya. Karena hal-hal yang buruk itu bisa mengena kita, itu nanti karma buruk bersama nanti. Kalau kita itu masuk ke sono, nanti kita bisa kena karma buruk kolektif istilahnya. Karma buruk kolektif yang berbuah. Nanti kalau karma buruk kolektif berbuah, kita kena. Meskipun kita orangnya baik ya, kita punya karma baik, masing-masing kita punya karma baik sendiri-sendiri. Tapi karena teman-teman ya kolektif orang, teman-teman kita lingkungannya buruk, jadi kita juga kena karma buruk yang berbuah. Ya, dari kebersamaan itu tadi. Ya, bisa jadi ya karma baik kita yang baik banget ya bisa istilahnya menandingi ya, atau bisa mengurangi apa itu buah dari karma buruk bersamanya itu tadi. Ya kalau kita orangnya baik, jadi ya tidak terlalu menderita misalnya gitulah. Ya, tidak terlalu menderita, bisa saja ya seperti itu terjadi. Ya, cuman ya itu agak riskan nanti kalau karma buruk itu berbuah yang berat banget gitu. Kalau karma buruknya berbuah berat banget, jadi kena masalah yang berat sekali gitu ya. Aduh, ya kita akan sulit itu menghadapinya itu gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kita ya menderita di situ ya. Bisa menderita. Nah, meskipun ya kita punya karma baik, tapi tetap kita menderita dulu, ya, kita cukup lama menderita, baru kemudian kita mendapatkan kebahagiaan kalau karma baik kita berbuah. Gitu. Oke, Bante, ini sudah ada pertanyaan lagi, Bante. Ya, monggo silakan. Dari Bapak Suyono dari Palu, Bante. Saya baca, Bante, ini ada 2 pertanyaan. Saya baca satu, Bante. Ya. Selamat malam, Bante. Ada sebuah pernyataan bahwa perbuatan buruk itu akan menyebabkan penderitaan. Perbuatan baik berpahala kebahagiaan. Pertanyaannya, Bante, bagaimana, Bante, bila saya melakukan perbuatan buruk tapi saya tidak menyesal? Justru saya senang. Misalnya mencuri di suatu rumah dan orang yang barangnya saya curi tersebut merelakan barangnya dicuri. Ia tidak merasa sedih sama sekali. Ia juga tidak merasa dendam terhadap si pencuri. Apakah perbuatan ini juga akan menimbulkan penderitaan? Itu dulu ya, Romo, saya jawab ya. Ya, satu-satu. Iya, Bante. Baik, ya, makasih pertanyaannya. Jadi begini ya,
di sini melakukan perbuatan buruk, tapi orangnya tidak menyesal, justru malah senang. Ya, ini saya potong-potong jawabannya ya. Jadi sepotong dulu yang di atas dulu. Melakukan perbuatan buruk, tapi saya tidak menyesal, justru misalnya orangnya itu jadi senang begitu. Nah, ini malah bisa membuat keburukannya itu menjadi kuat, ya, karena di situ ada kesukaan, ada kesenangan. Jadi nanti di situ niat daripada perbuatan buruknya itu bisa menjadi makin kuat karena senang, ya, didorong oleh kesenangan itu. Ya, senangnya itulah yang membuat dia itu menjadi makin berniat, makin suka, makin kuat ya untuk melakukan hal yang buruk. Nah, itu hati-hati sebenarnya ya. Kalau misalnya sebaliknya orangnya menjadi menyesal, ya, malah dia lalu menjadi sudahlah, tidak mau melakukan lagi gitu. Nah, itu kalau dia orangnya menyesal. Ya, jadi dia tidak akan mau melakukan perbuatan buruk lagi. Ya. Lalu di sini misal mencuri di suatu rumah dan orang yang barang yang saya curi tersebut merelakan. Nah, sekarang persoalannya kalau kita mencuri di satu rumah, kemudian si empunya rumah itu merelakan barang itu diambil. Ya, ini harus dipisah-pisah juga nanti jawabannya. Ya, dipisah-pisah ya jawabannya itu. Nah, begini ya, mencurinya itu memang merupakan satu tetap perbuatan yang buruk ya. Mencurinya itu perbuatan buruk karena ada niat, ada kehendak untuk mengambil ya. Biasanya itu disebabkan karena apa? Mungkin ada keserakahan, ada kebencian, ada keegoan, itu menimbulkan orang itu mau mengambil barangnya, barang orang lain begitu. Nah, cuman di sini persoalannya barangnya itu barang yang diambil itu direlakan oleh si empunya barang. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa dikatakan bahwa si empunya itu malah berdana, ya, memberi, ya, merelakan. Cuman di sini setelah pencurian terjadi, gitu. Setelah pencurian terjadi, nah, orang si empunya barang malah memberikannya, sudahlah sana. Nah, itu kan memberikan, ya, barangnya itu. Tapi itu terjadinya setelah pencurian, begitu. Sehingga nantinya ini, ya, si pencuri ini akan mendapatkan dua, ya, pahala yang berkurang penderitaannya, karena sebenarnya itu barangnya direlakan, ya, barangnya didanakan begitu, tapi mencurinya itu tetap akan ada buahnya, ya. Mencurinya yang awalnya dilakukan itu ada akibatnya begitu, tapi barangnya itu direlakan. Jadi di sini sebenarnya akibat daripada mencurinya itu ya ada kurangnya gitulah, tidak terlalu berat, ya, enggak terlalu berat karena barangnya ini barang yang diberikan begitu, tapi diberikannya belakangan begitu setelah pencurian terjadi. Nah, gitu. Kecuali kalau barangnya diberikan awal, nah itu enggak ada masalah, jadi tidak ada tidak terjadi pencurian begitu. Tapi kalau ini diberikannya belakangan, berarti ya pencuriannya tetap aja ada akibatnya, ya, cuman ya akibatnya tidak terlalu berat sebenarnya, ya, tidak terlalu berat, ya, begitu. Karena si empunya tidak menderita. Kalau ditanya kenapa tidak terlalu berat, Bante? Si empunya itu tidak menderita. Ya, kalau si empunya barang merasa menderita, barangnya hilang, itu kan membuat orang menderita. Nanti akibatnya bisa jadi berat. Gitu. Ya. Kasih. Terus pertanyaan kedua itu Pak Romo. Iya, saya baca dulu Bante. Pertanyaan kedua, bagaimana bila saya melakukan satu perbuatan baik, tidak diketahui oleh orang lain, tidak membuat saya bahagia? Perbuatan itu menurut saya biasa saja. Misalnya,
menjaga rumahnya orang yang sedang ditinggal mudik. Dan pemiliknya pun tidak tahu kalau saya menjagakan begitu, Bante. Secara singkat begitu, Bante. Bagaimana bila saya melakukan suatu perbuatan baik, tidak diketahui oleh orang lain, tidak membuat saya berbahagia. Seperti misalnya menjagakan rumahnya orang yang sedang mudik, Bante. Apakah ini juga akan berbuah kebahagiaan? Ya, betul, Bante. Itu pertanyaannya itu. Ya. Ya berbuah, karena yang penting dalam perbuatan itu adalah niat, kehendak. Kalau kita melakukan satu perbuatan dengan niatan baik, ya, niatan menolong, niatan misalnya meringankan penderitaan orang lain, begitu ya, ya tentu itu akan berbuah yang baik juga. Perkara diketahui tidak diketahui, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, meskipun dia tidak empunya rumah itu tidak tahu bahwa kita berbuat baik, ya tetap sebenarnya itu merupakan satu perbuatan baik dan akan ada buahnya begitu. Ya, kalau si pemilik rumah tidak tahu, kalau kita melakukan perbuatan baik, ya enggak masalah ya tidak akan mengurangi ya perbuatan, nilai dari bobot perbuatan baik kita tidak akan berkurang. Ya. Sama seperti kalau kita itu memberikan sesuatu, kemudian yang diberi itu ya enggak tahu begitu, ya enggak masalah, ya biar saja itu kita berbuat baik ya berbuat baik, yang penting niatnya kita baik begitu. Ya, jadi malah ini membuat kita itu bisa jadi istilahnya tidak egois, jadi tidak saya kalau berbuat harus diketahui orang atau orang harus tahu apa perbuatan saya. Lah itu nanti malah jadi bisa sombong, bisa ya egonya gede begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, semoga Bapak Siono bisa mengerti apa yang disampaikan Yang Mulia dan mudah-mudahan puas. Oh ya, yang Anumodana Bante sudah dari Pak Suyono. Ya, sekali lagi saya persilahkan, mungkin ada yang mau menyapa Bante dan sekaligus bertanya. Malam. Oh ya, silakan Romo Wijaya Chandra. Udah ya. Ya. Hormati para peserta SPD dicintai. Semoga semua tetap sehat selalu, penuh cinta kasih, menyambut Waisak. Jadi saya cuma sedikit bercerita aja mungkin Bante. Selama ini saya barusan meresmikan membantu proses pembangunan tempat ibadah daripada teman-teman agama lain. Bahkan 3 tempat ibadah dari agama lain. Ada gereja, ada pura, bahkan ada masjid. Dan kemarin juga kami lihat di Kendari, kalau tidak salah, yang sempat viral itu, ada umat Buddha yang membangunkan masjid. Nah, ada sedikit yang cukup menarik dari janji-janji agama lain, Bante. Nah, mungkin Bante bisa menjelaskan dari versi agama Buddha. Karena saya sampai sekarang belum pernah bangun wihara, Bante. Ya. Nah, jadi kalau di agama lain itu semua menjanjikan membangun tempat ibadah, itu sudah dijanjikan tempatnya di surga. Jadi 3 agama itu sudah menjadikan surga untuk saya, Bante, karena membantu proses pembangunan tempat ibadah mereka. Nah, sekarang versi agama Buddha, Bante, untuk kebajikan-kebajikan yang bisa kita tanamkan selain untuk moderasi beragama, kebersamaan, kerukunan dan lain-lain.
Mungkin Bante bisa jelaskan secara versi agama Buddha. Ya. Kebajikan apa yang kita terima apabila kita melakukan sebuah kebajikan besar, membangun, mendukung proses pembangunan wihara. Ya. Sekian, Bante. Terima kasih. Betul. Ini Romo Awi ya. Iya, Bante. Oh, saya soalnya nggak jelas ini. Sehat ya, sehat. Aduh, ketemu lagi. Sehat, Bante. Ya, ya. Ketemu. Ya, ya, baik. Kalau itu tadi ya, kalau agama lain bilang kalau membangun tempat ibadah masuk surga itu ya, di tempat kita itu ya ada loh. Kalau kita baca buku atau kitab suci Wimanawatu, ya mungkin atas silani yang sudah dari STAB Kertarajasa, kalau dapat pelajaran Sutta itu di Kudaka Nikaya, itu ada. Itu kan Kudaka Nikaya punya 15 kitab. Nah, salah satu dari 15 kitab itu adalah Wimanawatu. Wimanawatu itu mengisahkan kehidupan di alam surga. Nah, itu ya isinya di sana, itu para dewa yang tinggal di sana menyatakan diri bahwa mereka bisa di alam surga karena bangun wihara. Itu di Wimanawatu ada. Jadi sebenarnya malah kalau menggunakan kitab suci Wimanawatu itu ya, itu bukan janji-janji. Nah, kalau tadi agama lain itu mengatakan janji-janji, ini bukan janji, ini kenyataan. Nah, ini realita. Kenyataan bahwa makhluk-makhluk di alam surga itu memang mereka menyatakan bahwa mereka itu membangun wihara yang membuat dia bisa di alam surga gitu. Jadi memang makhluk-makhluk itu kan tahu ya. Jadi sebelum lahir di alam surga itu dia tahu bahwa saya itu dulu membangun wihara itu yang menyebabkan dia itu bisa masuk ke alam surga begitu. Nah, di sana itu di Wimanawatu itu dijelaskan itu ya. Surganya itu ada di surga yang ini Tawatingsa ya, ada surga yang ya Tawatingsa kebanyakan dari sana ya. Itu kalau ya di sana satu Maharajika juga ada. Jadi macam-macam surga yang dia dapatkan ya dari membangun wihara ini ya. Sehingga buat kita umat Buddha itu juga kalau kita bangun wihara nanti kita bisa lahir di alam surga itu di Wimanawatu. Di kitab Wimanawatu itu dijelaskan itu yang namanya kehidupan di alam surga ya, yang menyebabkan orang itu bisa makhluk itu bisa lahir di alam surga. Nah, itu jawaban saya ya. Sebenarnya ada juga kitab yang nanti menjelaskan makhluk yang lahir di alam menderita. Saya harus lihat lupa saya. Tapi kalau Wimanawatu saya ingat. Tapi kalau alam menderita, mungkin siapa yang mau bantu saya? Atas Silani yang pernah dengar Bante yang Petawatu, Bante. Ya Petawatu, betul sekali. Aduh, betul sekali. Ya, Petawatu itu adalah kitab yang menjelaskan makhluk-makhluk yang lahir sebagai makhluk peta. Apa perbuatan apa saja yang menyebabkan dia bisa lahir di alam peta. Itu kenyataan. Itu bukan janji dan bukan nakut-nakutin. Kalau di alam peta itu bukan nakut-nakutin, enggak. Itu memang realita kenyataan terjadi. Begitu. Ya, jadi kita tidak di dalam Buddhis tidak ada janji, tidak ada nakut-nakutin, ya, tidak ada hukuman, tidak ada. Tapi kita bicara kenyataan, begitu. Ya, baik. Itu yang lain apa? Tadi cukup saya. Hanya itu ya pertanyaannya ya. Iya, itu aja Bante. Ya, Bante. Komentar dari saya ya. Iya, benar Bante. Ya.
Dan Wimanawatu itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Petawatu juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa dibaca. Menarik kok cerita-ceritanya, pendek-pendek ceritanya, tidak panjang dan langsung to the point dia menjelaskan bahwa makhluk ini lahir di alam ini karena apa? Ini karena apa? Ini karena apa itu. Nah, itu jadi di Petawatu juga itu dijelaskannya juga langsung ya kisah kejadian makhluknya itu lahir di alam peta karena apa itu. Jadi tidak panjang sebenarnya, tidak panjang-panjang itu. Kita bahasa Indonesia semua kok ada terjemahan ke bahasa Indonesia-nya. Iya, semoga menambah semangat para umat untuk mengabdi pada beragama. Ya, guru-guru perlu. Jadi baca itu Wimanawatu dan Petawatu, ya itu dan itu disetujui oleh Sang Buddha. Jadi waktu pengungkapan itu Sang Buddha mengiyakan jadi setuju apa yang terjadi di sana memang seperti itu gitu. Di Sang Buddha mengiyakan ya memang begitu kejadiannya ya seperti itulah gitu. Sadu iya ya. Iya, sadu Bante. Ya, sehat selalu. Sama-sama. Sehat. Ya, terima kasih Romo Awi. Yang mulia Bante Jyotidhammo Mahatera. Ya. Karena waktulah yang membatasi kita pertemuan hari ini, mohon maaf yang mulia. Dan misalnya nanti dari Romo, Ramani, Bapak Ibu ada yang kurang puas supaya pertemuan ini bisa dilanjutkan di lain waktu nanti. Dan dari 3 pertanyaan tadi mudah-mudahan kita bisa membangun kebersamaan seperti harapan Ibu Yeni Kasim dari Gorontalo dan senantiasa Romo. Kita juga bisa berperilaku baik seperti apa yang sudah ditanyakan Pak Siono, dan yang terakhir dari Romo Awi mengingatkan untuk kita semangat. Mari kita bergotong royong kembali untuk membangun kejayaan agama Buddha di Nusantara. Membangun wihara, membangun sekolah, membangun fasilitas-fasilitas agama Buddha. Anumodana kami aturkan kepada Yang Mulia Bante Jyotidhammo Mahatera. Ya. Hormat dari kami, dan mari Bapak Ibu, Romo Ramani, kita akan tutup dengan nama Karapata. Karapata kita bacakan secara bersama-sama. Kato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Dan mari kita lanjutkan membiasakan untuk melakukan hormat, berbakti, dan bersujud kepada Bhikkhu Sangha. Kita akan melakukan sujud tanpa gata kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Saya akan mengawali dengan ucapan Okasa. Bapak Ibu menyahut dengan Wandami Bante dan bersujud 3 kali. Marilah kita mempersiapkan diri. Okasa Wandami Bante. Ya, Sotihotu. Ya, semoga bahagia. Ya, Bhikkhu Sangha yang kami muliakan, Lani, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikianlah SPD pada malam hari ini. Saya mengakhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu,
Sadu, Sadu, sadu, sadu,